Shalom teman-teman muda. Pernah gak sih kalian merasa hidup ini itu berat banget? Seolah-olah semuanya itu menumpuk mulai dari tugas kuliah, ekspektasi orang tua, overthinking soal masa depan, bahkan rasa sepi yang gak bisa dijelaskan. Kadang kita pura-pura kuat, padahal di dalam kita sedang berantakan. Generasi kita generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang serba cepat. Kita terbiasa scrolling, multitasking, dan berpacu dengan standar media sosial. Tapi di balik semua itu, banyak dari kita yang sedang burnout, merasa insecure, kehilangan arah. Lalu disinilah kita semua sering lupa untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri. Ada satu lagu yang menurut saya itu sangat menggambarkan realitas ini. Judul lagunya itu Daur Hidup karya Donna Maula. Di bagian liriknya ia menulis, daur hidup akan selalu berputar, tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air, dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Lirik ini tentunya sederhana tapi dalam banget. Maksudnya itu hidup memang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang penuh tawa, kadang penuh air mata juga. Dan tugas kita bukan hanya selalu kuat, tapi untuk bertahan, mengalir, dan percaya bahwa setiap fase hidup, bahkan yang paling gelap sekalipun, tetap punya makna. Lalu saya juga jadi ingat film yang judulnya itu Inside Out. Ketika karakter bernama Joy berkata kepada Sadness, "It's okay to be sad sometimes. Sadness help us to feel what's important." Nah, artinya itu gak apa-apa kok kita merasa sedih, karena lewat kesedihan kita belajar menghargai hal-hal yang penting. Kita belajar tentang arti kehadiran, kasih sayang, dan pengharapan. Yesus sendiri tahu betapa beratnya hidup manusia. Karena itu ia berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini bukan sekedar janji melainkan undangan. Yesus tidak menuntut kita untuk selalu bahagia, selalu kuat, atau selalu sempurna. Ia justru memanggil kita yang lelah, cemas, dan penuh luka untuk datang dan menemukan healing sejati di hadapannya. Paus Fransiskus dalam Kristus Vivit artikel 83 menulis, "Banyak kaum muda membawa luka di hatinya, dan Tuhan ingin masuk ke dalam luka-luka itu dengan kasih-Nya yang menyembuhkan." Artinya, Tuhan tidak jauh dari realitas mental health kita. Ia hadir dalam setiap tangis, setiap kebingungan, setiap masa ketika kita merasa kosong. Kadang, Tuhan datang lewat sahabat yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, lewat komunitas yang menerima kita apa adanya, atau lewat lagu dan doa yang tiba-tiba menenangkan hati. Teman-teman, mungkin hari ini kamu sedang merasa di fase down dalam daur hidupmu. Tapi ingatlah, Tuhan tetap di sana. Ia tidak menunggu kamu sembuh dulu baru datang. Ia datang karena kamu sedang terluka. Jadi, kalau kamu sedang lelah, datanglah kepadanya. Berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia digital, paus dari perbandingan dan tekanan. Ambil waktu untuk healing bersama Tuhan. Biarkan kasih-Nya yang memulihkanmu perlahan-lahan. Hidup memang berputar, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Maka teruslah berjalan dan mengalir seperti air, karena di setiap daur hidupmu ada Tuhan yang setia menuntun dan memelukmu. Amin.